Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kustati di rumah. Berjumpa lagi bersama saya di acara Bihati, Bincang Sehat Kustati. Hari ini kita akan memperingati World Heart Day, yaitu yang diperingati 29 September. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat dicintai di Kustati, Dr. Pramadya Fardani Mustafiza, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum sahabat Kustati semua. Assalamualaikum Dokter Yova. Ya. Sehat dok? Iya, sehat dokter. Nah, untuk memperingati Hari Jantung Sedunia, saat ini tuh ada temanya dok. Iya. Nah, temanya itu menari. Menari itu maksudnya gimana ya dok ya? Apa menari dipertunjukkan Dancing gitu ya? Atau gimana dok? Coba Jok, dijelaskan. Dancing pargo gitu bukan ya. Bukan. Jadi ya Dokter Yova dan sahabat Kustati semua bahwa setiap tanggal 29 September ya kita peringati sebagai Heart World Day atau Hari Jantung Sedunia. Dan setiap tahun biasanya kita punya tema sih yang tentunya akan mengangkat isu-isu tentang kesehatan jantung yang masyarakat awam perlu tahu. Nah kebetulan tema kita tahun ini adalah tentang menari ya. Menari itu sebenarnya singkatan dari meraba nadi sendiri ya. Jadi bukan menari yang secara harfiah orang kita joget dan dancing gitu enggak. Jadi lebih disingkat biar para masyarakat paham, menari meraba nadi sendiri kayak gitu. Jadi ini lebih concern ke screening kita sendiri di rumah sebenarnya ya dok ya, meraba nadi sendiri. Sebenarnya kapan sih dok bagusnya kita tuh melakukan meraba nadi sendiri itu, atau seberapa pentingnya sih sebenarnya kita memeriksa denyut nadi kita sendiri? Oke, gitu Dokter Yova. Jadi sebelum kita membahas itu ya, jadi kita perlu tahu background kenapa sih kita tuh harus meraba nadi sendiri ya. Jadi seperti yang sahabat Kustati ketahui bahwa sakit jantung tuh banyak banget jenisnya ya, banyak banget jenisnya. Mungkin selama ini orang awam hanya tahu tentang koroner. Ternyata ada loh yang namanya aritmia atau kelainan irama jantung. Bisa iramanya, bisa denyut jantungnya. Nah, irama atau denyut jantung itu kalau orang awam bilang itu adalah denyut nadi. Denyut jantung, denyut nadi itu sama ya. Jadi menari itu atau meraba nadi sendiri adalah salah satu cara screening yang paling gampang dan murah dan bisa dilakukan oleh semua orang untuk mendeteksi adakah saya kecenderungan mengalami suatu sakit aritmia atau kelainan irama jantung. Jadi kayak screening awal sih, walaupun tetap harus ada pemeriksaan lanjut untuk memastikan apakah ini benar-benar kelainan irama jantung atau bukan. Gitu. Nah, jadi dari screeningnya ya dok ya, dari yang bisa kita lakukan secara awal nih untuk mendeteksi kapan nih sebenarnya memeriksakan diri ke dokter kayak gitu ya kan? Ya, jadi gitu. Jadi sama gini, kalau menari kita udah ngeraba nadi sendiri ya. Normalnya gimana dok? Dan normalnya gimana? Jadi sahabat Kustati semuanya, kita ya orang dewasa normal ya, kita bicara dewasa 18 tahun ke atas ya. Karena nanti kalau untuk anak-anak ada cut off atau nilai tersendiri untuk denyut nadinya. Jadi pada orang dewasa denyut jantung kita yang normal yaitu sekitar 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit ya. Ya bisa akan lebih rendah ketika kita tidur atau lebih tinggi di atas 100 ketika kita memang beraktivitas berat, misalnya kita olahraga. Cuma kita bicara dalam kondisi resting atau kondisi normal nih, sehari kayak gini kita ngomong itu antara 60 sampai 100 kali per menit dan itu harus teratur. Ya, jadi kayak ada ketukan irama tuk tuk bukan yang terdek tuk. Nah, itu yang enggak ya. Jadi secara timbang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit ya dalam kondisi ya biasa aja aktivitas ringan gini dan itu denyutnya teratur. Nah, tentu saja dengan kita melakukan perabaan nadi sendiri, kita akan ngerti ini denyut aku kecepatan, kelambatan, teratur atau enggak. Itu screening awal sih. Nah, kalau misalnya nih ngalami seperti itu, boleh langsung konsultasi untuk kita cari tahu lebih lanjut. Kira-kira ini normal atau enggak, seperti itu. Jadi lebih ke memeriksanya bisa saat waktu kita lagi santai atau saat aktivitas gitu ya dok? Ya aktivitas ringan ya seperti itu. Dan kapan sih kita harus mulainya? Ya sebenarnya gini, paling gampang adalah sebelum aktivitas, setelah aktivitas, pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur sebenarnya. Jadi kalau gampangannya kalau misalnya patokannya kita mau olahraga ya, pasti pas warming up, pemanasan kita ukur nadi kita berapa. Terus kita aktivitas olahraga tuh. Nah setelah itu kan ada cooling down atau pendinginan nih, kita ukur lagi. Seperti itu. Ini sayangnya
yang ahli aritmia belum bisa datang ya hari ini ya Dokter Nizar ya. Nanti mungkin bisa ada sesi lanjutannya. Karena memang menari ini sebenarnya salah satu screening awal untuk mendeteksi kelainan irama jantung atau aritmia. Dan kita tahu Dokter Nizar adalah ahlinya gitu. Sebenarnya kalau dari pertanyaan-pertanyaan netizen ini Dok, kapan sih Dok kita tuh dibilang harus periksa? Apakah waktu saat ngukur, oh ternyata di atas 150 kali per menit, atau cuman asalkan debar-debar biasa aja langsung ke dokter. Jadi apa nih Dok? Oke, jadi kapan ya kita harus periksa? Sebenarnya mungkin kita harus jelasin dulu Dokter Yova, gimana sih melakukan menari itu? Oh iya. Ya, jadi pasti belum pada udah pada tahu belum caranya meraba nadi sendiri atau menari ya, bukan menarian dancing. Kalau itu udah sebenarnya rasa semua orang udah bisa ya. Jadi kalau kita mau meraba nadi sendiri ya, sahabat Kustati semua, gampang, cuma butuh dua tangan kita ya. Jadi serah kalian mau pakai tangan kanan meraba tangan kiri atau sebaliknya. Saya kasih contoh aja misalnya, nih ya, kita gunakan 3 jari kita ya, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Nah, terus kita nih di tangan yang sebelahnya nih ya, kita ikuti ibu jari. Ini kan ada kayak tulang ya di bawah ibu jari. Kita letakkan 3 jari kita di situ ya. Nah ini pas saya langsung keraba ini, pas saya langsung keraba ada denyutan. Ya kalau misalnya belum ada kerasa denyutnya, geser-geser dikit juga nggak apa-apa ya, karena kadang bisa bervariasi tiap orang. Tapi patokannya nih ya bisa dilihat ibu jari ya, tangan satunya kan kita punya tulang nih di sini ya, ada tulang menonjol, di situ aja kita raba. Ya kita raba. Setelah kita ngerasain denyutan, oh ada denyutan, sambil lihat jam ya, sambil lihat jam kita hitung, bagusnya sih 1 menit non-stop ya. Tapi kalau misalnya nggak efektif, waktunya kurang 15 detik, bisa kali 4 asal denyutnya reguler atau teratur. Jadi contohnya kayak gini ya. Nih kita raba 15 detik atau 1 menit. Nah itu normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit dan iramanya teratur. Gitu. Kalau misalnya 100 kali tapi kok deg-deg sempat ada berhenti lama lah, itu ya harus curiga nih something wrong kayak gitu. Gitu Dokter Yova. Jadi kapan nih setelah kita menari kita harus ke dokter? Seperti tadi saya bilang, misal nih Sobat Kustati ada keluhan sering berdebar-debar, duduk aja, terus ketika sahabat Kustati itu meraba, nadinya 130, 140, itu nggak normal Yova, Dokter Yova, karena ya harusnya kalau kondisi saya kayak gini ya, bukan saya lagi lari, bukan kondisi saya lagi kerja berat, tadi range-nya 60 sampai 100. Tapi kalau ngukurnya sahabat Kustati habis lari tuh, muterin manahan, belum cooling down, langsung diukur 140, itu bisa jadi wajar. Karena kan kita habis melakukan kegiatan yang meningkatkan saraf simpatis kita itu. Atau justru saat olahraga malah denyutnya lambat banget, padahal Sobat Kustati bukan atlet profesional. Ya, seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan kemampuan basic ini ya Dok ya, apalagi untuk masyarakat yang luas gitu. Karena kan pada nggak tahu caranya. Dan itu simple sebenarnya ya, kita bisa lakukan di mana, nggak butuh alat khusus seperti itu. Cuma lihat butuh jam aja sih, bisa pakai jam atau pakai stopwatch atau timer dari HP ya bisa kayak gitu. Sebenarnya yang mempengaruhi dari denyut jantung itu tidak stabil tuh apa sih Dok? Apa aja dari mulai yang kegiatan normal sampai enggak gitu. Kalau kegiatan normal jelas ya, setiap kegiatan yang meningkatkan saraf simpatis kita pasti akan meningkatkan denyut jantung. Contoh takut ya, orang nangis, orang takut, orang lari ya, aktivitas fisik itu secara normal akan meningkatkan denyut jantung kita. Tapi meningkatkan denyut jantung kita tuh ada batasannya. Maksimalnya adalah 220 minus usia. Jadi misalnya usia saya sih sekarang 20 tahun, enggak ya, bercanda. Maksudnya biar gampang hitungnya ya. Misalnya saya 20 tahun, 220 minus 20, berarti kan maksimal harusnya adalah 200. Nah kalau saya melakukan aktivitas dan melampaui maksimal heart rate saya, itu dangerous. Atau saya tuh nggak ngapa-ngapain, lagi kayak gini saya berdebar-debar, saya ukur denyutnya di saya 200, itu pasti nggak normal. Karena itu curiga ada suatu aritmia kayak gitu ya. Jadi kita langsung periksakan ke dokter yang terdekat aja biar bisa dilakukan namanya perekaman irama jantung atau EKG gitu. Terus kalau misalnya nih Dok, sahabat Kustati di rumah waktu menari, oh ternyata kok sangat cepat kayak gitu atau sangat lambat, itu sebenarnya hal apa yang kita harus lakuin pertama Dok sebelum
nanti periksa dan lain-lain. Jadi pertolongan pertamanya waktu kita tuh apa harus benar-benar langsung stop aktivitas atau minum air putih atau Jadi kayak gini ya, tergantung. Kita bicara dulu yang langsung misalnya denyutnya terlalu cepat ya. Kalau denyutnya terlalu cepat, padahal sobat Kustati nggak habis ngapa-ngapain, tetap tenang, terus pergi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan rekam jantung. Tapi kalau sahabat Kustati itu berdebar-debar habis lari nih ya, habis lari-lari ini kejar sale atau apa gitu di mall gitu kan. Terus belum sempat istirahat langsung, ya jelas ya. Coba istirahat dulu 5 sampai 10 menit. Kalau dengan cooling down dia menurun, it's okay, itu normal. Tapi kalau udah resting ya masih cepat ya seperti itu, ya silahkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Atau justru gini, denyutnya lambat banget padahal bukan atlet profesional. Kenapa saya menggarisbawahi atlet profesional? Karena atlet-atlet yang profesional itu dia memang terbiasa jantungnya akan terlatih, sehingga denyutnya dia lebih dikit daripada kita tapi pompaan jantungnya lebih kuat. Atau beliau-beliaunya yang biasa kerja di sawah ya, yang memang kerjaan sehariannya berat, mungkin dia sudah ada adaptasi dari otot jantung sehingga denyutnya lebih rendah. Yang nggak normal kalau rendah adalah diikuti keluhan gelier, ya, gelier, sering pingsan, terus denyutnya rendah sekali, ya, di bawah 60, kadang 30, apalagi kalau sudah sepuh. Nah, kita harus segera periksa karena takutnya ada namanya kelainan irama jantung yang disebut bradikardia, yang banyak sih sebabnya seperti itu. Jadi lebih aware itu penting karena macamnya ternyata banyak gangguan irama jantung itu, nggak cuman debar-debar aja, tapi ternyata denyut jantung yang lambat banget itu juga merupakan suatu masalah. Dan yang penting adalah kenali keluhannya. Kalau misalnya dia cuma duduk dedekan karena ada gebetan lewat, ya oke lah. Tapi ya nggak ada gebetannya lewat, saya duduk doang, terus saya berdebar-debar, terus saya nyeri dada, nah itu udah something wrong. Segera ke Kustati aja ketemu Doriova, ya, EKG nanti. Di IGD. Iya di IGD. Jadi rekam jantung dulu. Gitu. Rekam jantung. Jadi selain tahu, oh ini range normalnya berapa, ini nggak normal, harus pahami situasinya. Saya lagi ngapain nih? Kalau saya habis lari ya itu wajar, makanya di cooling down dulu. Atau ya itu gebetan lewat itu bisa. Atau saya lagi nggak ngapa-ngapain, beneran kayak deg-degan sendiri. Terus timbul rasa nggak nyaman ya, kayak nyeri dada atau kayak sesak nafas tercekat. Silahkan periksa ke dokter dekat dulu untuk dicari, setidaknya lakukan perekaman jantung gitu. Terus berarti kan itu sangat relate ke kehidupan sehari-hari ya dok ya. Nah ini langkah-langkah pencegahannya nih dok, apa ada yang harus kita lakukan biar kita nggak punya gangguan aritmia itu tadi? Kalau masalah kita bicara aritmia ya Dr. Yova, aritmia itu sebenarnya dia ada yang memang faktor bawaan. Jadi misalnya memang ada beberapa yang orang terlahir dengan dia punya kalau orang istilah dokter medis itu bilang accessory pathway, jadi punya jalur tambahan yang dia punya tendensi untuk bisa kambuh sewaktu-waktu aritmianya atau takikardianya. Tapi kalau memastikan apakah kita termasuk yang seperti itu ya masih banyak proses yang harus dilalui, ada rekam jantung, mungkin ada Holter, ada yang advance-nya adalah electrophysiology study. Nah, tapi kalau misalnya kalau dia memang karena faktor eksternal, misalnya karena hormon yang sering ya kayak orang-orang dengan hormon tiroid. Jadi kadang berdebar-debar itu bisa jadi suatu tanda penyakit lain malah. Contoh seringnya hipertiroid. Ya, misalnya kalau kita punya ini ada penampakannya orangnya tuh makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Kemudian kayak sering kerasa gerah. Terus kok kalau diukur dia kita biasa aja kita denyutnya 60, dia 100 ke atas. Nah, kita curiga jangan-jangan jangan-jangan takikardianya atau denyut terlalu cepat itu merupakan salah satu tanda dari penyakit ada yang lain mendasari. Tapi memang banyak kasus yang murni penyakit jantung itu sendiri karena kelainan kelistrikan jantung yang membuat seseorang itu cenderung gampang berdebar-debar tanpa ada pencetus apapun, ya itu. Jadi garis bawahi banget ya dok ya. Dan seringnya adalah mungkin yang tendensi itu orang-orang yang memang udah punya accessory pathway, terus dia kena yang zat-zat yang meningkatkan simpatis kayak kafein gitu kan. Orang biasa kalau awal-awal nggak pernah ngopi ya, terus dia minum kopi langsung dikasih espresso 2 slot, udah langsung takikardi pasti ya. Itu lama-lama kalau orang udah biasa ngopi dia ada level adaptasinya seperti itu. Ya, dan sekali lagi nggak cuma perhatikan keluhannya apa. Kadang kalau denyut jantungnya terlalu cepat, pasti kita ngelir karena apa? Bayangkan kalau denyut jantung tercepat, darah itu tidak terpompa dengan efektif, sehingga bisa pingsan, bisa
nggak nyaman dadanya, nyeri dada, karena kan otomatis asupan oksigen ke otot jantung juga berkurang seperti itu. Ya. Jadi kita udah banyak sekali diberi informasi nih terkait dengan gangguan denyut nadi yang normal dan mungkin denyut nadi yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ternyata banyak macamnya dan ternyata bisa diperiksa sendiri secara mandiri dengan menari tadi, meraba nadi sendiri. Nggak ada modalnya, cuma buat tangan ya Dokter Yova. Sama ada modalnya jam atau stopwatch kayak gitu. Ya, jadi dengan sesimpel itu ternyata bisa mengetahui atau kita bisa aware terhadap diri sendiri dan juga keluarga, bisa juga teman kayak gitu. Ternyata ada gangguan apa nih, harus kapan ke dokter gitu, sudah dijelaskan semua sama Dokter Rahmadia. Sahabat Kustati di rumah, ternyata udah cukup lama ya dok ya? Iya, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa tanya kita di Kustati ya. Ada saya, Dokter Nizar, Dokter Yova di IGD ya. Kalau misalnya berdebar-debar, di IGD aja deh lagi sama Dokter Yova. Dan ini kita summary dulu ya dok ya. Jadi seringkasan di akhirnya adalah jangan lupa untuk lakukan menari atau meraba nadi sendiri. Itu adalah screening paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adakah kelainan irama atau denyut jantung. Caranya mudah, lakukan saat pagi hari bangun tidur, malam hari sebelum tidur, sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas. Contohnya sebelum olahraga dan sesudah olahraga. Caranya gampang. Ini pakai tangan kanan, 3 jari ya. Kita raba nih, kita cari lurusnya ibu jari, kita ada tulang, kita raba di sini. Ya, kalau belum kerasa denyutnya tinggal geser aja sekitar situ. Nah, kalau sahabat Kustati merasakan sudah ada denyutan, jeduk-jeduk itu, sambil lihat jam atau stopwatch atau timer, ukur dalam waktu 1 menit seperti itu. Denyut yang normal adalah 60-100 kali per menit saat kondisi kita santai aja kayak gini dan itu teratur. Seandainya sobat Kustati menemukan irama jantungnya lebih cepat, lebih dari 100 padahal sedang tidak dalam kondisi setelah aktivitas berat atau terlalu lambat, sobat Kustati bisa memeriksakan diri ke dokter terdekat atau ke Kustati. Setidaknya kita lakukan pemeriksaan rekam jantung, terutama apabila diikuti keluhan tidak nyaman seperti nyeri dada, ampek, ya, leher tercekat atau pingsan seperti itu. Nah, jadi itu kesimpulannya dari podcast yang kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Di Hati, Bincang Sehat Kustati selanjutnya, juga dengan narasumber-narasumber lainnya. Dan juga kalau misalnya dari sahabat-sahabat Kustati sekalian di rumah, jika ada keluhan-keluhan atau tadi yang seperti disampaikan sama Dokter Rahmadia, ada keluhan denyut jantungnya tidak teratur atau bahkan ada nyeri dada dan keluhan yang lainnya, bisa segera periksa ke Kustati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.